فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan lalu kita telah masuk pada la allati linafiyil jins, yang amalannya bagaimana? Amalan la linafiyil jins. Seperti amalan inna apa itu? Merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Ya. Amalan inna itu bagaimana amalan inna? Terus berarti yang tadi apa? Tadi salah. Tadi amalan siapa tadi? Amalan kana. Baik. Kalau amalan inna menasabkan isim, merafa'kan khabar. Nah, menasabkan isim yang dinasabkan tersebut. Nah, kemungkinannya apa penasaban itu? Indak Ismail. Penasaban isim oleh la allati linafil jins, itu bagaimana keadaan? Fahimta soal aula. Hadaifah. La, salah. Penasaban tersebut ada dua kemungkinan. Apa dan apa? Tapi ada dua kemungkinan, yaitu apa? Bisa nasabnya lafzi, memang dia apa? Mansubun wa alamatu nasbihi kada wa kada. Atau nam mahalli. Jadi penasaban tersebut nam fi mahalli nasbin. Jadi untuk isimnya di i'rab mabni, tapi fi mahalli nasbin. Ini untuk penasabannya. Kemudian disyaratkan amalan la ini, ya nafiyah jinsiyah ini, berapa syarat? Indak Rahman. Apa itu? Khabar dan isimnya atau isim dan khabarnya? Sama saja. Balik sama saja. Nah, khabar dan isimnya atau isim dan khabarnya, yang penting kedua-duanya harus nakirah. Kemudian isimnya harus bersambung dengan la. Baru bisa beramal dengan amalan inna. Baik, kita kemarin baru mengambil ketika kondisi isimnya berupa mufrad. Naam, atau sebelumnya juga ya, berupa mudhaf atau syabih bil mudhaf. Baik. Apabila isim berupa mudhaf atau syabih bil mudhaf, maka ini apa? Mu'rab mansub, berarti apa? Mansubnya lafdhan. Baik. Yang disebut dengan syabih bil mudhaf itu apa?
Mukasyah. Nah, apa saja yang bersambung dengan sesuatu yang merupakan bagian kesempurnaan maknanya. Taib, yang tanpa itu maka maknanya tidak sempurna. Taib, tali'an jabala. Taib, taliban ilma. Kalau tidak diidhafahkan taliban ilman. Kalau diidhafahkan taliba ilmin. Taib. Kemudian kalau berupa mufrad, isimnya berupa mufrad, maka mufrad yang dimaksud di sini apa juga? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, hukum kalau isimnya mufrad itu bagaimana? Hah? Dimabnikan dengan tanda nasabnya seandainya dia mu'rab. Taib. Kemudian dikatakan fi mahalli nasbin. Taib. Sekarang ahkamu la idza takarrarat. Hukum-hukum la apabila terulang. Qala wa idza takarrarat la nahu la haula wa la quwwata jaza fin nakiratil ula al fathu war raf'u. Dan bila la tersebut terulang seperti contoh la haula wa la quwwata, la nafiyah lil jins ini terulang, maka boleh pada nakirah yang pertama di fathah dan dirafa'kan. Baik. Al-fathu ala annaha ismu la al-amilah amala inna, wa raf'u ala annaha mubtada wa la mulghah. Baik, boleh la haulun. Baik, la haulun. Kalau yang pertama di fathah menjadi apa? La haula wala quwwata, berarti kalau dalam kondisi ini maka la haula di i'rabnya sebagai apa? Sebagai apa Ibrahim? Isim la apa i'rabnya? Ini kan mufrad. La haula berarti isim la mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Tayyib. Isim la mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Kemudian kalau di rafa la haulun, maka di sini la nafiyah mulghah. La bermakna nafi tapi tidak beramal. Karena kemarin ketika kita membahas tentang pembagian la. Nah, pembagian la untuk la secara keseluruhan ada berapa? Aziz. Apa itu? Nahiyah, zaidah, nafiyah. Terus la nafiyah ada berapa? Maulana? 2, yaitu terus sebelum pembagian itu apa? Yang nafiyah terbagi menjadi 2, apa itu dan? Apa Umam? Baik, dan amilah dan ghairu amilah. Baik, yang amilah ada berapa Iqbal? La nafiyah yang amilah. Rifki 2 yaitu Taib, amilah amalah, inna dan
Yang kedua amal laisa. Baik. Ya ghairu amilah, inilah sekarang ketika isimnya dirafa'kan, la haulun, berarti la nafiyah ghairu amil. Taib yang diistilahkan dengan la nafiyah mulghah. Paham? Ini maksud untuk contoh apa? La nafiyah tapi tidak beramal. Taib. Ini untuk isim yang di depan. Yang pertama. Fa in fatahtaha, kemudian apabila engkau memfathahnya, jaza fi tsaniyati salasatu aujuh, maka boleh pada isim yang kedua itu tiga wajah. Ya, ada tiga pilihan untuk membacanya. Al-fathu wa nasbu wa raf'u. Diistilahkan fathu berarti dia mabni alal fathi. Jelas kalau difathahkan berarti la yang kedua pun sebagai apa? La nafiyah jinsiyah. Baik, perhatikan al-fathu ala i'malillah ats-tsaniyah kal ula. Di fathah, kenapa? Karena la nafiyah yang kedua diamalkan seperti la nafiyah yang pertama. Berarti la haula wala quwwata illa billah, dan ini yang paling banyak digunakan. Ya, jadi i'rabnya untuk ini la haula wala quwwata illa billah. Di i'rab Rifqi masih. Nah, kabarnya mana? Mahdhuf takdiruhu la haula wala quwwata illa billah. Takdirnya apa? Untuk khabar la. Maujudun atau kainun, dengan apa? Yang penting kalau mengikrab nanti untuk urusan makna nanti. Tayyib maujudun atau kainun tayyib la ba'as. Terus dan penetapan khabar mahdhuf yang paling bagus ya dengan jar majrur la haula lana wala quwwata lana illa billah. Ini pun muta'alliq bi mahdhuf apa? Kainun, ya kan? Kainun atau maujudun, berarti la haula maujudun lana wala quwwata maujudun lana illa billah. Baik. Kemudian yang kedua wan nasbu. Baik, dengan menasabkan isim yang kedua bil atfi ala mahalli ismillah fa inna mahallahu nasbun, dengan mengatafkan pada mahal dari isim la. Karena tadi untuk la haula, haula kan isim la mabniun alal fathi fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin. Kemudian wawu atifah la yang kedua kan, di sini diatafkan taib ala mahalli ismillah fa inna mahallahu nasbun bila nahu la haula wala quwwatun illa billah. Ini untuk yang apa? Kuwatan ya, yang nasab.
La haula wala quwwatan illa billah. Taib. Jadi la yang pertama la nafiyah lil jins. Kemudian haula isimnya mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Kemudian khabarnya mahdzuf sama wa huwa atifah. La yang kedua ini apa? La yang kedua kalau dibaca la haula wala quwwatan, la yang kedua i'rabnya apa? Bagus. Sudah ada wawu atifah. Nah, di sini untuk yang kedua ikhwan kalau dibaca wala quwwatan ya la yang kedua zaidah li ta'kidin nafi. Ingat-ingat. Jadi untuk i'rab la haula wala quwwatan, la haula ini jelas nafiyah lil jins, haula isimnya, khabarnya mahdzuf. Wa huwa atifah, kemudian la yang kedua ini zaidah li ta'kidin nafi. Quwwatan baru apa? Ma'tufun ala mahalli ismillah. Ya quwwatan ma'tuf ala mahalli ismillah. Kenapa? Karena mahal dari isim la apa? Mansub fi mahalli nasbin. Paham? Ini untuk kemungkinan yang kedua, dinasabkan isim yang kedua. Warraf'u, dan merofakkan. Yang kedua dirofakkan. Ala ilgha'ila. Naam, ala ilgha'ila. Wa raf'i ma ba'daha ala annahu mubtada. Tayyib, lanya mulghah. Kemudian apa? Merafakkan apa yang setelahnya sebagai mubtada. Nahu la haula wa la quwwatun illa billah. Tayyib, la haula wa la quwwatun. Berarti untuk yang pertama masih sama. La haula ini amilah, amala inna, kabarnya mahdzuf. Kemudian la yang kedua ikhwan, tayyib, la wala quwwatun, wawunya atifah. La yang kedua apa? Amilah, amala laisa. Tayyib. Ini yang paling bagus. Tayyib. La yang kedua amilah, amala laisa, kabarnya mahdzuf juga. Tayyib, wala quwwatun, ya kan, kalau beramal laisa kan quwwatun sebagai isim apa? Isim la marfu'un. Khabarnya mahdzuf fi mahalli nasbin. Tayyib. Makanya catatan kaki nomor 1 ini kurang tepat. Ala ilgha'ila wa raf'i ma ba'daha ala annahu mubtada. Karena masih bisa untuk dia dimasukkan ke apa? La hijaziyah. Tayyib. La hijaziyah yang beramal dengan amalan laisa. Baik, kemudian wa in rafa'tan nakiratal ula, apabila engkau merafa'kan nakirah yang pertama. Baik, jaza fin nakiratis tsaniyati wajhan, maka boleh untuk isim nakirah yang kedua dua wajah, dua pilihan. Ar-raf'u wal fathu. Baik, ar-raf'u wal fathu berarti kalau yang pertama dirafa'kan berarti la haulun. Yang kedua bisa dua, la haulun wala quwwatun atau wala quwwata. Baik. Nah, untuk la haulun wala quwwatun ini berarti apa? Kedua-duanya apa kira-kira mudahnya ini? La haulun wala quwwatun.
Indak Hudzaifah. Apa salah? Nah, diamalkan seperti la hijaziyah dua-duanya, la haulun wala quwwatun. La pada kedua tempat tadi itu beramal dengan amalan laisa, kabarnya mahdhuf. Kemudian kalau di fathah la haulun wala quwwata, maka la yang pertama itu apa? La hijaziyah, beramal amalan laisa. Tayyib. Kemudian yang kedua, ikhwan, beramal amalan inna, kabarnya mahdhuf, la haulun wala quwwata. Tayyib. Ini 5 berarti, ikhwan, 5 cara baca untuk la haula wala quwwata. Ingat-ingat, ini faedah terulang-ulang terus di setiap pembahasan nahwu berkaitan dengan la nafiyah lil jins. Perhatikan catatan kaki nomor 2. Tajwizun nuhati al-aujah al-aujuhana. Tajwizun nuhati al-aujuha al-khamsata al-madhkurata adz-dzahiru annahu bihasabi qasdil mutakallim wa ihtimali tarkibi lidzalik. Jadi pembolehan para ulama nahwu tentang 5 wajah yang disebutkan ini, yang nampak bahwasanya itu sesuai dengan tujuan atau maksud mutakallim. Jadi kembali kepada maksud orang yang berbicara. Dan juga berdasarkan kemungkinan susunan yang bisa secara nahwu. Tayyib. Wa ila fadzahiru annahu idza qusida nafyul jinsi wajaba fathul awal. Nah, jika tidak demikian, maka yang zahir bahwasanya apabila dimaksudkan penafian jenis, maka wajib memfathah yang awal. Wa idza urida nafyul wahdah lam yajuz al-fathu wala'alla hadza muraduhu. Tayyib. Apabila yang pertama diinginkan nafi jinsi, maka wajib fathah. Tapi jika diinginkan nafil wahdah, maka tidak boleh fathah. Tidak boleh fathah. Kenapa? Karena kalau di fathah ini nafi jenis. Kalau hanya menafikan satu saja, ya berarti kembali ke la hijaziyah. Dan biak dalam makna atau dalam ungkapan la haula wala quwwata illa billah, maka jelas yang diinginkan adalah apa? Adalah apa dari makna zikir itu? Makna zikir itu yang diinginkan nafi apa? Nafiyah lil jins, jelas. Karena dari si makna jelas yang kita inginkan adalah meniadakan keseluruhan kemampuan dan kekuatan kita. Berarti la haula lana wala quwwata lana illa billah. Tayyib. Untuk makna zikir tersebut pilihannya cuma satu ini tok, paham? Tapi kalau secara nahwu, kemungkinan secara bahasa, ikhwan, ada 5 kemungkinan tadi. Berarti la haula wala quwwata illa billah ini yang masyru', yang memang diinginkan dengan zikir itu. Adapun kemungkinan lain bisa cara bacanya, walaupun untuk zikirnya tidak diinginkan seperti itu maknanya. Berarti yang kedua apa? La haula wala quwwatan illa billah. Yang ketiga la haula wala quwwatun illa billah. Yang keempat la haulun wala quwwatun illa billah. Yang kelima la haulun wala quwwata illa billah. Nah, ini diingat-ingat. Qala wa in atafta ala ismillah wa lam tatakarrar la wajaba fathun nakiratil ula. Dan apabila engkau mengatofkan pada isim la dan la tersebut tidak diulang, tadi la-nya kan diulang, maka ada 5 pilihan tadi. Tapi kalau sekarang la tidak diulang, wajaba fathun nakiratil ula, maka wajib nakirah yang pertama itu di fathah.
sebagai apa? La nafi lil jins. Wa jaza fin nakirati tsaniyah ar-raf'u wa nasbu, dan boleh pada nakirah yang kedua rafa' dan nasab. Nahu la haula wa quwwatun atau la haula wa quwwatan. Lah bagaimana ini? Kalau la haula jelas ya kan? Itu la nafiyah lil jins, haula isimnya khabarnya mahdhuf. Sekarang wawu atifah kalau dibaca quwwatun, kawan berarti kan quwwatun ma'tufun ala mahalli la ma'asmiha. Baik, kalau dibaca quwwatun dia kan marfu ya kan? Marfu. Isim marfu. Berarti bagaimana diatofkan kemana ini? Nah, perhatikan di catatan kaki, quwwatun ma'tufun ala mahalli la ma'asmiha. Taib diatofkan kepada mahal dari la dan isimnya secara sekaligus. Taib. Kenapa? Karena mahal keduanya, mahallul la ma'asmiha, itu apa? Fi mahalli rafa'in bil ibtida. Ya, mahalnya rafa' bil ibtida. Sedangkan kalau dinasabkan wa quwwatan wa mu'atifah quwwatan, itu apa? Quwwatan ma'tufun ala mahalli ismillah. Taib diatofkan pada mahal dari isim la saja. Kenapa? Karena isim la, na'am, itu apa? Mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Taib. Nah sekarang ada iskal. Kenapa kok kemungkinan untuk la untuk yang pertama pada contoh tadi la haula wa quwwatun atau la haula wa quwwatan, la-nya itu harus diamalkan, harus di fathah. Wajaba fathun nakiratil ula. Li'anna al-mujawwiz li ihmaliha huwa takraruha. Karena yang membolehkan untuk dia diihmalkan, tidak diamalkan adalah apa? Pengulangan nakirah. Pengulangan la-nya. Pengulangan la, dan di sini tidak diulangi la. Sehingga wajib untuk apa? Untuk dikembalikan ke hukum asli. Taib, yaitu mabni alal fathi. Sehingga pada yang pertama, isim nakirah yang pertama itu harus dijalankan padanya amalan la nafi lil jins. Baik. Ini berhubungan dengan la idza takarrarat. Sekarang ahkamu na'ti ismillah. Hukum-hukum seputar apa? Pensifatan isim la. Wa idza na'atta ismala bi na'tin mufradin wa lam yafsil bainan na'ti wal man'uti fasilun, jaza fi na'ti al fathu wan nasbu war raf'u. Ini jawabnya. Baik. Kaidahnya dulu ya kawan sebelum contoh, sengaja diloncatkan. Apabila engkau mensifati isim la dengan suatu sifat yang mufrad, bina'tin mufrad, dengan sifat yang mufrad. Baik. Maka dan walam yafsil bainal na'ti wal man'uti fasil, tidak ada pemisah antara na'at dan man'utnya. Maka boleh pada na'atnya itu fathah dan nasab serta rafa'. Baik. Contohnya ikhwan, la rajula dharifa jalisun. La rajula dharifa jalisun. Ini kalau di fathah. Berarti i'rabnya bagaimana i'rabnya? Ismail. La rajula dharifa jalisun. La rajula dharifa jalisun. Nah ini rajula dharifa, kawan.
Kalau dzarifa di fathah, maka ini jadinya satu kesatuan. Rajula dzarifa, nah satu kesatuan. Seperti nam tarkib khamsata asyar. Nah ini dihitung satu kesatuan. Maka demikian pula ini. Ketika mengi'rab la nafiyah lil jins, berarti langsung apa? Rajula dzarifa. Itu satu kesatuan sebagai isim apa? Isim la mabniun ala fathil juz'ain, dimabnikan di atas apa? Memfathah dua bagiannya. Mabniun ala fathil juz'ain. Sehingga di i'rab seperti satu kesatuan. Ini kalau fathah. Kemudian wan nasbu berarti apa? La rajula dzarifan jalisun. An-nasbu ala annahu na'tun li mahalli ismillah. Nahu la rajula dzarifan jalisun. Berarti la rajula, ini rajula isim la mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Dzarifan, dzarifan berarti i'rab dzarifan bagaimana? Dzarifan na'tun li mahalli ismi la mansubun wa 'alamatun nasbihi fathah. Paham? Karena isim la itu fi mahalli nasbin. Baik. Kemudian warraf'u dirafa'kan ar-raf'u ala annahu na'tun li mahalli la ma'asmiha. Dirafa'kan karena apa? Dia dijadikan sifat untuk mahal dari la dan isimnya. Jadi satu kesatuan antara la dan isimnya yang itu sebagai apa? Mubtada marfu' bil ibtida. La rajula dzarifun jalisun, berarti i'rab dzarifun bagaimana? Dzarifun la rajula dzarifun. Naam, na'tun di mahalli la ma'asmiha. Naam, marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Fa in fasala baina na'ti wal man'uti fasilun aw kana an-na'tu ghaira mufradin jaza ar-raf'u wan nasbu faqat. Kata mufrad di sini yang dimaksud apa? Nah, tadi wa idza na'atta isma la bina'tin mufrad. Bina'tin mufrad maksudnya apa? Sama, yang bukan apa? Bukan? Bina'tin mufrad. Mufrad di sini apa? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Tayyib. Yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Demikian pula di sini. Apabila dipisahkan antara na'at dan man'utnya dengan suatu pemisah, atau apabila na'atnya itu bukan mufrad, na'atnya misalnya berupa na' mudhaf atau syabih bil mudhaf, maka boleh merofakkan dan menasabkannya saja. Boleh rofak dan nasab saja. Kalau tadi kan ada tiga pilihan, ada na' fathah, rofak, nasab. Kalau ada fasil, maka cuma dua tok. La rajula jalisun dzarifun. Nah, la rajula jalisun dzarifun wa dzarifan. Baik. Perhatikan, la rajula jalisun dzarifun. La nafiyah lil jins, rajula isim la mabniun 'alal fathi wa mahallu nasbin. Jalisun khabar la marfu'un wa 'alamatu raf'ihi apa? Alamatu raf'i dhammah dhahirah 'ala akhirih. Dipisah ya kan dengan khabarnya. Kemudian baru dikasih sifat dzarifun di akhir. La rajula jalisun dzarifun. Jalisun kan khabarnya, ya kan? Dzarifun ini untuk apa? Sifat dari rajul, sifat dari rajul. Tapi dibaca rafa
sebagai apa? Na'at li mahallillah ma'asmiha. Nah, marfu'un wa alamatu raf'in dhammah. Kalau la rajula jalisun dharifan. Kalau dharifan yaitu di i'rab sebagai na'at li mahalli ismillah mansubun wa alamatu nasbil fathah. Nah, kenapa tidak dibaca la rajula jalisun dharifa dengan fathah? Maulana. La rajula dharifun la rajula jalisun dharifa. Kenapa? Kenapa, Jubair? Hah? Ada pemisahnya. Terus kenapa kalau ada pemisahnya tidak bisa? Nah, karena ada pemisahnya, jadi tidak bisa. Tapi kenapa kok tidak bisa ketika ada pemisah? Kira-kira apa? Tadi ketika tidak ada pemisah, la rajula dharifa jalisun, ya kan? Itu dihukumi seperti apa? Satu kesatuan, rajula dharifa. Nah, sekarang ketika pemisah berarti tidak bersatu. Alasan dia di apa? Di fathah karena apa? Dihukumi ibarat satu kesatuan. Nah, bagaimana mengibaratkan atau dihukumi satu kesatuan? Jelas dia sudah dipisah. Paham? Ini untuk ketika naatnya dipisah dari man'ut. Maka tidak bisa untuk ditarkib jadi satu kesatuan. Rajula jalisun dharifan itu jadi kesatuan, tidak bisa. Nah, karena tarkib dalam Arab, ikhwan, tarkib khamsata asyar ini untuk dua kata tok. Tidak bisa ditarkib tiga kata. Maka kemungkinan fathah dihilangkan. Jadi ada dua tok, la rajula jalisun dharifun atau la rajula jalisun dharifan. Atau yang contoh untuk yang berupa naatnya ghairu mufrad. La rajula tali'an jabala hadirun. La rajula tali'an jabalan hadirun. Kalau dibaca tali'an berarti apa? Diatofkan kemana? Talha. La rajula tali'an jabalan hadiru. Na'at li mahalli isim la. Kalau la rajula tali'un jabalan hadirun, kashfi tali'un na'at li mahallillah ma'asmiha. Saya paham ini. Ini perincian seputar la nafiyah lil jins. Taib berkaitan dengan isimnya. Kalau dia diamalkan jelas isimnya apa? Kalau mufrad maka mabni. Taib mabni ala apa? Mabni ala alamati nasbihi lau nusib. Seandainya dinasabkan. Taib. Kemudian kalau itu mudhaf atau syabih bin mudhaf maka dia mansub. Kemudian berkaitan dengan takrir la, tadi ada 5 kemungkinan ketika la-nya diulang. Dan yang terakhir tentang na'at isim la-nya. Kalau tidak ada pemisah maka ada 3 kemungkinan. Kalau ada pemisah hanya 2 kemungkinan yang bisa. Baik. Barakallahu fikum, naktafi biha. Subhanallah.